5 hal yang kita pahami dari tulisan novel Baswedan. Di atas langit ada Hotman Paris, ditulis oleh Erika Ebner di SeaWorld.com. Siapa yang bilang kalau hukum bisa diperjualbelikan? Tidak bisa. Hukum itu ditulis dan tertulis, disahkan dan diundangkan. Kalau sudah jadi, maka wajib ditaati. Kalau mau dirubah, ada mekanismenya, yaitu gugatan uji materai. Tapi diubah oleh DPR yang membuatnya atau presiden sekalipun tidak akan bisa. Apa yang terjadi ketika ada perkara yang salah dibenarkan dan perkara yang benar ditelantarkan? Itu bukan karena hukum diperjualbelikan. Itu adalah peristiwa terjadinya jual beli harga diri dan nurani oknum penegak hukum di Indonesia. Peristiwa penghilangan agama dan arti Tuhan dari kolbu para oknum penegak hukum. Mau dibayar dengan uang atau dibayar dengan koneksi jabatan? Hasilnya sama, yaitu intervensi. Saat ini rakyat Indonesia sangat beruntung punya presiden yang dengan tegas menolak untuk mengintervensi hukum. Jangankan cuma novel Baswedan, kasus Ahok saja yang jelas-jelas diketahui dunia sebagai sahabat dekat Jokowi yang telah diperlakukan tidak adil oleh hukum, Jokowi tidak mau mengintervensi. Novel Baswedan mencuitkan status di media sosialnya dengan tulisan Pak Presiden @Jokowi, proses penegakan hukum hingga tuntutan 1 tahun terhadap penyerang saya. Apakah seperti itu penegakan hukum yang Bapak bangun? Atau ini adalah rekayasa atau masalah di balik proses itu? Sebaliknya, Bapak merespon agar ini jelas. Dari tulisan novel Baswedan tersebut, minimal ada 5 yang bisa kita pahami. Pertama, tulisan novel Baswedan membuktikan kalau dirinya mungkin sedang tertimpa karma dari kasus penembakan pencuri sarang burung walet di mana dirinya sempat menjadi tersangka, namun hingga hari ini kasusnya tidak ada kejelasan. Kedua, jika tuntutan jaksa yang hanya 1 tahun terhadap pelaku penyiraman air keras terhadap novel Baswedan dipandang tidak adil, ini juga bisa jadi adalah karma atas ketidakadilan yang terjadi pada proses hukum kasus Ahok yang membuat Anies Baswedan menikmati keuntungan atas kasus tersebut. Ketiga, tulis novel Baswedan yang bertanya pada presiden yang notabene adalah kepala lembaga eksekutif memperlihatkan kemungkinan novel tidak memahami perbedaan tugas dan kewenangan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mungkin mental dan budaya novel masih murni mental dan budaya Orba, suka memanfaatkan jabatan untuk mengintervensi kasus-kasus hukum di Indonesia. Ketiga, tulisan novel Baswedan jelas memperlihatkan kebodohannya bahwa pembangunan penegakan hukum tidak sama seperti membangun infrastruktur yang cuma tinggal beli semen, bata, pasir, diaduk lalu dibangun. Novel pura-pura lupa bahwa penegak hukum di Indonesia yang syarat dengan transaksi jual beli nurani itu dibangun oleh Soeharto, bukan oleh Jokowi. SBY saja yang 10 tahun menjadi presiden tak sanggup merubah wajah penegak hukum di Indonesia. Dan Jokowi dengan revolusi mentalnya mencontohkan dirinya sebagai pejabat yang takut pada Tuhannya, sudah berusaha untuk merenovasinya, tapi kan rakyat dan pejabatnya yang menolak untuk berubah. Dan tulisan novel membuat dirinya menjadi bagian dari rakyat yang menolak perubahan mental. Yang terakhir, novel Baswedan tidak paham bahwa dirinya sebagai korban adalah pihak yang hanya dibela oleh jaksa. Kalau novel tidak puas dengan tuntutan yang diminta jaksa, ya novel protes ke jaksa. Duduk sama-sama minta klarifikasi dari jaksa. Atau kalau tidak mau ke jaksa karena novel dipandang terlalu rendah, tunjukkan tulisan tersebut ke Kepala Kejaksaan Agung. Atau novel tanya pada Pak Polisi penyidik yang mengumpulkan seluruh bukti dan keterangan sanksi. Kenapa bisa? Pasal 355 KUHP yang membuat hukuman pidana 12 tahun penjara bisa sampai tidak terbukti. Atau sewa Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang untuk berdebat dengan polisi. Kan Mas Jenderal SeaWorld bilang, di atas langit ada Hotman Paris. Apa kita tidak ketawa-ketawa tuh membaca tulisan novel yang merengek minta dibela oleh Presiden RI? Kalau sudah begini, mau kasihan sama novel Baswedan jadi batal. Saya jadi senyum sendiri melihat Anies Baswedan dan novel Baswedan. Dulu saya sempat berpikir dua saudara sepupuan ini berbeda, tapi sekarang mereka tampak persis sama. Bukan wajah dan penampilannya loh, tapi cara mereka berpikir dan berkata keduanya sama. Jika saja Anies tidak pernah jadi gubernur Jakarta,
mungkin sosok Anies yang cendekiawan muda muslim yang cerdas, bijaksana, ganteng, dan berakhlak mulia akan terus dipandang bagus. Dan Novel Baswedan yang dipandang sebagai seorang perwira polisi yang profesional juga akan terus dipandang jagoan dan profesional. Tapi sejak Anies Baswedan jadi gubernur Jakarta, banyak peristiwa yang membuat tabiat jelek keduanya pun terungkap dan terbongkar. Ternyata kedua sepupu Baswedan ini sama-sama errornya di jalan yang berbeda. Apa ya peribahasa yang tepat untuk mereka? Apel jatuh tak jauh dari pohonnya kah? Atau buruk-buruk papan jati? Baik buruk saudara sendirikah? Atau apa ya? Silahkan cari sendiri. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel.